biasalah. Nah ini mungkin yang dulu sempat viral ya, Jalan Coran. Jalan Coran ini lumayan panjang kalau gak salah mah. Entah berapa kilo ya tepatnya untuk jaraknya. Sepanjang ini lumayan lah, masih layak dilalui. Untuk ke depan jalur yang akan kita lalui mungkin yang saya tahu mah garis besar nama Parigi kalau nggak salah, daerah Parigi. Langkap Lancar sebelumnya, terus daerah apa lagi. Dan untuk pertigaan yang ada di depan masih lumayan jauh. Kita akan bertemu dengan jalan tembusan menuju ke arah Cineam ya, di daerah Langkap Lancar kalau nggak salah, perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Pangandaran. Lumayan panjang sorannya. Ya salah lupa ingat kalau udah lama, kalau jarang melewati jalur ini mah. Tapi dibandingkan dengan aspal untuk jalur Coran kayaknya lumayan awet ya. Nggak begitu parah kerusakannya. Paling hanya sekedar apa itu teh, retakan-retakan kecil lah. Kalau aspal tuh bolongnya lumayan gitu. Apalagi ini nanti mungkin pastilah suatu saat mah akan ditimpa oleh aspal hot mix ya, biasanya. Ini mungkin hanya untuk memadatkan saja. Nanti kalau udah benar-benar padat, dan mungkin pasti ke depan ini merupakan salah satu jalur alternatif yang nantinya bakal banyak dilalui oleh para pengendara ya. Jadi salah satu jalan alternatif menuju ke daerah kawasan wisata yang ada di Pangandaran. Sebetulnya untuk mencapai Pangandaran dari daerah Tasikmalaya itu lumayan banyak ya. Di antaranya yang sudah fenomenal ataupun sudah banyak orang tahu, jalur Ciamis, Banjarsari, Padaherang dan seterusnya ya sampai ke Pangandaran. Terus kalau dari sininya dari Jalan Cineam juga bisa. Terus ada lagi di sekitaran daerah Cimaragas, ada jalan yang menuju ke Cidolog ya, yang kalau ditelusuri sampai ke sana bisa nyampe ke Pangandaran. Banyak sih sebetulnya jalur yang bisa dilalui. Nah diantaranya untuk Tasik Selatan mungkin dari daerah Salopa, dari Coblong, dari Bolang. Antara Coblong dan Bolang itu entah apa ya, yang saya tahu mah Coblong dan Bolang itu titiknya itu. Kalau gak salah mah nama Bolang mah untuk Coblong mah mungkin sekarang daerah kawasan kebun karya. Kalau Bolang tuh nama sebuah lapang kalau gak salah mah. Di atas tuh ada lapangan sepak bola ya. Tadi itunya tadi ulin jadi bangun deh. SD Gunung nanti kan SD Gunung Tasik.
Sebetulnya kalau disengaja mampir ke sini tuh kayaknya paling sejaman lah, kenakan kita mungkin nyantai dan sempat biasa mampir-mampir dulu untuk kopi sekitar 1 jaman sana sini tuh. Apalagi kalau motornya motor zaman sekarang ya, dengan kecepatan 80 ke 60. Saya emang paling kecepatan ya aki-aki malah antara 40 50 maksimal 60. Karena kan mungkin kita juga sadar diri ya atas kemampuan motor dan si pengendaranya itu sendiri. Tanpa terasa sebetulnya mah kita udah berjalan lumayan cukup jauh ya menelusuri jalan ini. Nanti di ujung jalur koran ini kita akan bertemu kembali mungkin jalan aspal biasa yang dulu mah tempat lumayan sedikit ada kurang bagus ya. Nanti memasuki daerah Pangandaran jalurnya lumayan bagus kembali. Di pengalaman saya untuk jalur antara Ciamis Pangandaran tuh jalurnya lumayan cukup bagus-bagus ya. Beda dengan jalur Tasikmalaya. Kebanyakan mayang bararutut cepat deh. Apalagi pengalaman kita mengunjungi jalur daerah Garut, aduh, Garut mah lumayan lebih parah ya. Paling hanya bagus di daerah kotanya saja. Itu antara jalur dari jalur Cikajang Pamuntut itu ya, daerah Bayombong, Cilimus, Pasar Cilimus, dan dari pertigaan yang menuju ke jalur ke Yonif 30 Yonif berapa Bu? Yonif 33 ya. Nah, jalur ke sana tuh lumayan, bukan justru ini waktu kita dulu ke Curug Sanghyang jalurnya cenderung tidak rata. Luplok cenah teh kuasa nama. Aduh si Bapi ya, ke mananya? Kageleng tuh supuna. Ya kita mah touring solo touring dan kendaraan tua maya beginilah, semampunya saja. Apalagi Medan sekarang cenderung menurun ya, dan di sisi sebelah kanan terdapat tebing-tebing yang lumayan cukup curam. Nah, sebentar lagi kita akan masuki daerah aspal biasa ya. Ini ada jembatan apa ini tuh namanya? Oh masih coran tapi udah lumayan ini mah udah lama mungkin. Namanya hoy kieu.
warlock yang berkegiatan di sini. Mereka mungkin sekedar untuk mancing ataupun berburu. Banyak warga ya. Oh, nyampe ke pelosok di lumayan tuh banyak yang jadi variasi ataupun menyambut datangnya bulan hari kemerdekaan. Taman Hayam. Kita dulu pernah pulang pergi jalur sini ya. Lupa lagi. Mungkin tidak video saja kalau dulu. Udah lama sih sebetulnya rencana video jalur sini, dikarenakan mungkin masih banyak hancak rencana-rencana yang belum kesampaian. Permisi. Jadi baru hari ini ya kita bisa mengambil gambar ataupun video jalur ke arah sini. Untuk suasananya lumayan sepi ya, tidak begitu banyak lalu lintas. Jadi kalau bagi saya mah resep jalan Toyota sini. Paling hanya ada 1-2 ya yang melintas. Mungkin ini juga warlock ya, warga lokal sini yang beraktivitas dari lain. Saya rekomendasikan mungkin untuk menelusuri jalur ini diusahakan siang hari ya, kenakan mungkin kalau untuk perjalanan malam di jalurnya lumayan minim cahaya, bukan minim lagi ya, hampir tidak ada. Jadi untuk pencahayaan mungkin hanya mengandalkan dari kendaraan saja, tapi untuk yang punya mental dan keahlian berkendara mah tidak jadi masalah mungkin. Nah, hanya sekedar sharingnya untuk para pemula seperti saya mungkin nggak tahu betul-betul treknya kayak gimana, yang akan kita lalui di depan itu kayak gimana. Tapi sepanjang ini jalurnya walaupun perhutanan ya, nggak perlu hutan panjang sekitar 1 kilo atau 2 kilo ada lagi. Dan aktivitas penduduk juga masih ada di tengah perhutanan juga. Mungkin ada yang berkegiatan di hutan, ataupun mungkin dari kemungkinan ya di lembah-lembah ataupun ke arah menuju ke atas itu ada semacam perkebunan atau apalah. Kelihatan ada juga pesawahan semacam terasering kayak gitu bertingkat ya. Ya untuk kondisi kendaraan walaupun mau dilalui kemanapun kondisinya pasti fit ya, mesti stabil. Apalagi di mesin, di rem, ban, pokoknya mah yang mendukung motor mah ya itu semuanya. Udah mesti kondisi mesin mesti bagus.
banyak bukan perubahan sih untuk di beberes teh, banyak untuk diremot. Nah, kita memasuki daerah apa ini? Belum nemuin. Jayasari, SDN Negeri 2 Jayasari. Jayasari. Kalau warga Jayasari, ini kami orang Tasik melintasi daerah Anda, terutama para subscriber yang ada di sini. Sok di komen lah. Kebetulan mungkin ada subscriber dari Medan ya, Pak Salma siapa tuh, Salma Sabila siapa, dia mungkin tertarik dengan tempat-tempat wisata yang sempat kita videokan ya. Dia bertanya-tanya, bagus-bagus juga katanya tempat wisata yang ada di Tasikmalaya. Aduh, aman. Subscriber gitu. Kecil ya, ya. Wih, beruan, ayo nanya dulu. Nah, ini rumah semuanya. Ada nomor. Nah, beda lagi ini mah basis MS Jayasari. Data sama MTS, oh berarti Madrasah Ibtidaiyah. Ramai juga di sini. Daerahnya lumayan, hati-hati ya. Lihat turunannya cukup curam. Oh, ini curug bilik ya, Bu. Aduh. Kebetulan airnya lumayan rada deras tuh. Dapat kita berhenti sejenak ya di sini. Curug bilik.